Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil proyek query basis data dengan kode mata pelajaran 14 S2105. Kami dari kelompok 6 atas nama Buas Bana Putra dengan NIM 14 S21013. Saya Febrio Chandra Silain dengan NIM 14 S21044. Dengan saya Salma Spanim Pakpahan dengan NIM 14 S21021. Pertama, kami akan menjelaskan tentang konseptual IR model. Kita membuat entiti pertama adalah pedagang, di mana atributnya ada ID pedagang, nama barang, lapak, nama pedagang, dan biaya retribusi. Kita membuat ID pedagang sebagai unique key atau primary key. Dan kemudian kita membuat entity yang baru, lapak, dengan atributnya ada dasaran, loss, ID lapak, dan kios. Dengan primary key-nya adalah ID lapak. Kemudian kita buat lagi entity konsumen dengan atributnya ada ID konsumen dan nama konsumen. Kita membuat ID konsumen sebagai primary key-nya. Kemudian kita buat juga entity petugas dengan atribut tempat kerja, nama petugas, dan ID petugas. ID petugas sebagai primary key-nya. Kemudian terakhir ada kita buat entity retribusi dengan atribut lapak, nama bendahara, dan ID bendahara. Kita membuat ID bendahara sebagai primary key-nya. Kemudian dari lapak ke konsumen, many to many, mandatory to mandatory, baru ke lapak dengan petugas, itu one to one. Kemudian dari petugas ke retribusi, kita membuat mandatory ke one. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Febrio. Ya, saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu logical relationship model yang di mana kita dikasih tulis pedagang, nama barang, lapak, dan biaya retribusi. Di sini ID pedagang sebagai primary key yang diambil dari tabel apa yaitu foreign key-nya dari ID pedagang. Lalu kita lihat di sini ada ID lapak dari tabel lapak yang memiliki atribut sebagai loss, dasaran, kios, toilet, ID petugas yang tadi, di mana ini menjadi foreign key dari tabel petugas. ID pedagang. Dan ID pedagang ini yang di mana tadi kita lihat bahwa dari tabel pedagang yaitu menjadi primary key di tabel pedagang. Lalu kita ditunjuk di sini bahwa ada tabel konsumen yang di mana ada dengan namanya ID lapinknya di sini karena ada ID petugas dengan atribut nama petugas, tempat kerja sebagai dilaporkan adalah sebagai primary. Lalu retribusi di mana dengan atribut ID bendahara, nama bendahara, lapak, dan ID petugas. Dan di sini bawah ID petugas adalah di sini ada ID petugas sebagai primary key. Sebagai yang kita lihat bahwa di sini ada 5 tabel saling berhubungan atau yang tidak berhubungan adalah konsumen dan retribusi. Tetapi itu berhubungan dari petugas, dari tabel petugas, lapak, dan pedagang. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, maaf. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Salma Pakpahan. Yang ketiga yaitu database retribusi dengan data naming. Yang pertama membuat database retribusi yaitu kita gunakan creatable database retribusi dan use retribusi. Yang kedua membuat tabel pedagang yaitu create tabel pedagang untuk membuat tabel pedagang. Terus ID pedagang itu primary key. Nama pedagang digunakan dengan varchar itu dikarenakan huruf. Terus nama barang, lapak, bayar retribusi
digunakan dengan float. Insert data into tabel pedagang, seperti insert into pedagang, values, kita masukkan 101, Budi, terus martabak lagu boti, terus harga yaitu 24.000. Selanjutnya seperti itu, seperti insert to pedagang, value 102 sampai 107. Terus setelah itu kita melakukan pemanggilan tabel pedagang dengan menggunakan select bintang from pedagang. Terus output yang dikeluarkan dari input itu yaitu ID pedagang, nama barang, lapak, biaya retribusi, seperti contohnya 101 Budi, martabak, lagu boti, dan harganya 24.000. Begitu selanjutnya. Yang bagian C, yaitu membuat tabel petugas. Untuk membuat tabel petugas, kita harus menggunakan create tabel petugas. ID petugas dengan primary key. Nama petugas menggunakan varchar dikarenakan huruf. Terus tempat kerja yaitu menggunakan varchar dikarenakan tempat kerja itu termasuk huruf. Selanjutnya insert data into tabel petugas. Insert into petugas values 255 Rudi Balige. Seperti insert petugas values seperti 260 ini, ID petugas Amir, nama petugas Samosir, tempat kerja. Output yang dikeluarkan dari input di atas adalah 250.000, yaitu ID petugas Rudi, nama petugas, lagu boti, tempat kerja. Seperti itu sampai selanjutnya. Yang bagian D, membuat tabel lapak. Untuk membuat tabel lapak, kita menggunakan create tabel lapak. ID lapak integer not null. Kios menggunakan varchar dikarenakan huruf. Kios dasaran ID pedagang dengan integer not null. ID petugas dengan integer not null. Primary key yang digunakan yaitu ID lapak, ID pedagang, ID petugas. Foreign key ID pedagang. Reference yaitu pedagang menggunakan dengan ID pedagang. Foreign key ID petugas. Fresh petugas, ID petugas. Selanjutnya kita menginsert data into tabel lapak. Kita menggunakan insert into lapak values, kita memasukkan ID lapak, terus kios, data ID pedagang, terus ID petugas. Seperti itu sampai ID yang ke-349. Untuk memanggil tabel lapak, kita menggunakan select bintang from lapak. Output yang dihasilkan dari input di atas adalah 307 sebagai ID lapak, tipe 4 sebagai iOS, tipe 3 sebagai kios, dasaran sebagai tipe 1, ID pedagang 101, ID petugas 255. Yang bagian E, saya akan melanjutkan di nomor E. Saya akan melanjutkan di tabel E, yaitu membuat tabel konsumen. Di sini kita mendeklarasikan bahwa create tabel konsumen. ID konsumen dengan tipe data integer, nama konsumen kita ubah menjadi varchar karena dikarenakan itu adalah huruf. Lalu di sini kita kembali kepada tipe data integer yaitu ID lapak. Foreign key ID lapak reference lapak dengan ID lapak. Kita akan menginsert data into table konsumen. Insert into consumer values 01 atau itu adalah nilai dari IPAN, yaitu nilai 307 yaitu lapak ID lapak. Yang kedua sampai yang ke insert into consumer values 02 ya Budi dengan nilai 314 ID lapak. Insert into dan seterusnya. Kita bisa dilihat di sini bahwa dari 01 sampai 07
Itu dari ada bernilai 307, 314, 321, 328, 335, 349, sampai 321. Lalu kita memanggil tabel konsumen, select bintang from konsumen. Dan kita melihat bahwa di sini ada hasil dari outputnya, yaitu ID konsumen, nama konsumen, dan ID lapak. Kita bisa lihat di sini bahwa yang kita deklarasikan di insert data terpampang di nilai output tersebut, yaitu 307 sampai 321. Lalu saya akan menjelaskan tabel F, yaitu membuat tabel retribusi. Di sini kita mendeklarasikan create table retribusi dengan ID bendahara dengan tipe data varchar, dikarenakan tadi saya bilang ini adalah huruf. Nama bendahara, tipe data varchar, sama nilai dengan ID bendahara juga, yaitu 40, lapak varchar 40, ID, dan di sini kita dideklarasikan juga ID petugas dengan tipe data integer. Sekarang menjadi integer. Foreign key, ID petugas, reference, petugas, ID petugas. Lalu kita menginsert data into table retribusi. Insert into retribusi values. PGW 01 yang dideklarasikan Aldi, Bali G 255. Into retribusi values PGW 02. Kita bisa dilihat di sini bahwa PGW ini saling berurutan atau tidak tergantung dengan ID yang kita deklarasikan di sini. Dan kita di sini diberi nilai yaitu dari 255 sampai 280. Kita akan melihat outputnya apakah sesuai dengan apa yang kita insert di sini. Lalu kita akan memanggil table retribusi, select from retribusi. Dan kita diberikan output. Di sini kita lihat bahwa apa yang kita deklarasikan di insert sama dengan apa hasil output yang kita dapatkan di sini. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya, Bos. Selanjutnya adalah query pemanggilan data. Pertama, kita diminta untuk membuat query table, yaitu menampilkan pedagang yang berasal dari alamat yang mengandung huruf O. Jadi kita membuat select bintang from pedagang, kita akan memanggil tabel pedagang, di mana lapak 0, O. Jadi ini adalah fungsi untuk mencari huruf O. Maka akan menampilkan hasil lapak dengan huruf O, ada lagu boti, itu O, baru Samosir, dan seterusnya. Kemudian kita disuruh membuat untuk menampilkan data daftar barang yang sama dari tabel pedagang. Jadi kita membuat pedagang, baru order by nama barang. Jadi di sini nama barang yang sama itu adalah yang 101 sama 107 adalah martabak. Nampak sebagai barang yang sama. Kemudian kita membuat query kedua. Table kedua yang diminta adalah membuat query menampilkan pedagang yang membayar biaya retribusi paling besar. Jadi kita membuat select nama pedagang, kita akan memanggil kolomnya, baru nama barang, baru max biaya retribusi adalah biaya paling besar dari pedagang. Jadi kita membuat order by nama barang, kita membuat table nama barang di paling kiri, dan mendapatkan hasil itu paling tinggi adalah 370.000. Kemudian kita membuat query menampilkan pedagang yang membayar biaya tersebut. Jadi kita membuat select bintang pedagang, kita panggil dari retribusi kolomnya, kita membuat, baru kemudian kita select. Ini AVG adalah rata-rata. AVG rata-rata dari biaya retribusi dari pedagang. Jadi kita dapat seperti gambar di berikut ini. Ini rata-ratanya itu berarti di atas 27.000 karena tidak ada di angka 270.000. Kemudian yang subquery kita diminta untuk menampilkan daftar petugas yang memungut retribusi lebih dari satu pasar. Jadi kita membuat select nama petugas, ini kita panggil kolomnya, baru tempat kerja dari table petugas, di mana nama petugas itu berisikan nama petugas dari table petugas yang memiliki count. Ini adalah jumlah nama petugas yang lebih dari satu. Berarti ya sesuai yang dengan diminta. Maka hasilkan outputnya Rudi yang memiliki tempat kerjanya di Lagoboti dan di Baligi. Kemudian ada juga menampilkan pedagang yang memiliki lebih dari satu buah lapak untuk berdagang. Kita dari panggil table pedagang, baru kita select
kolomnya nama pedagang, di mana nama pedagang adalah kolomnya, kita buat in, berarti di dalam, baru kita select lagi nama pedagang dari pedagang yang memiliki kawan ini juga seperti yang tadi untuk menampilkan jumlah pedagangnya. Jadi Budi memiliki lapak di Lagu Boti dan di Bali G. Kemudian kita prosedur dagang. Kita buat delimiter dolar-dolar, di mana ini adalah salah satu fungsinya. Kita membuat create procedure. Kita buat nama table baru, yaitu pedagang baru. Kita inputkan ID pedagang, berarti PDNZer, baru nama pedagang, pagu, baru nama barang, lapak, dan biaya retribusi itu bersifat float. Oke, kita insert ke dalam pedagang. Ini nama tabel yang sudah ada tadi. Kita isi nilainya itu sama seperti biasa dan kita selesaikan. Baru kita call pedagang baru. Ini di mana untuk menampilkan kita untuk membahkan data baru ke dalam tabel, di mana kita buat sama seperti sebelumnya. Sebelah sini ada ID pedagang, nama pedagangnya Alfi, nama barangnya itu lontong, lapaknya di Siantar, ya retribusinya 270.000, dan ditambah seperti sini. Ada tambah 111 ID-nya dan 112 dan 113. Kemudian kita disuruh untuk membuat store prosedur dengan pedagang dengan jenis lapak tempat berjualan masing-masing. Kita buat seperti tadi, delimiter dolar-dolar, kita create tabel baru, begin, baru kita select dari table-table yang ada di sebelumnya. P itu menandakan, P titik itu menandakan itu perwakilan aja, supaya nanti kita buat from pedagang P. Berarti dia pedagang, table pedagang dengan kolom ID pedagang. Inner join kita gabungkan lapak dari tabel L, baru pedagang sama dengan ID pedagang di dapat hasilnya ID pedagang, nama pedagang, loss, kios, dan dasaran, sesuai dengan yang kita inputkan tadi di inner join-nya. Kemudian kita disuruh untuk membuat gas sebesar 15% biaya retribusi. Kita ada fungsi drop di sini karena terkadang ada kesalahan di data. Kita buat delimiter create function, di mana kita membuat itu deklarasikan sebagai diskon harga. Dengan harga desimal, itu 15 itu nanti menghitungkan berapa persen nanti kita dapatkan. Kemudian 2 itu berapa di belakang koma nanti hasilnya. Kemudian kita deklarasi maksimalnya itu 15% dengan belakang koma 2. Kita deklarasi juga potongan harga, baru kita set, di mana potongan harga itu sama dengan harga dikali diskon per 100. Baru kita set lagi hasil diskon sama dengan harga dikurang potongan harga. Kita return ke hasil diskon yang di awal. Baru kita end-kan delimiternya. Kemudian kita select kita panggil harga mana retribusi dengan diskon 15%, sebagai kita buat namanya sebagai harga diskon. Kita membuat dari table kolomnya, sebagai kolom pertama adalah nama pedagang. Seperti sebutnya ada 300 dengan kita buat diskon 15 14.500. Jadi kita membuat delimiter, baru kita create function tambah retribusi, di mana biayanya itu adalah determin listrik, kita stats belum siap penutupannya. Bila ada kesalahan atau kata dalam
presentasi kami ucapkan minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Udah, Sal. Kirimkan yang tadi tuh. Udah bisa itu. Ini aku bawa ke YouTube kan? Iya, iya. Wih, stop recording dulu.